Di luar celah gunung, sederet orang berdiri di sana, menjulang tinggi seperti gunung-gunung besar satu demi satu. Mereka tidak terlalu besar dan tinggi, tetapi aura mereka kuat dan menakutkan. Setiap orang dari mereka kuat dan menakutkan. Mereka berdiri di sana, sedingin es seperti jurang beku, seolah-olah mereka membantai jalan keluar dari neraka, menerobos belenggu untuk muncul kembali di dunia manusia. Ini adalah sekelompok dewa iblis, satu lebih menakutkan dari yang lain, niat membunuh meluap ke surga. Keluar dan bertarung, aku akan mengambil kepalamu. Di bawah tembok kota, seorang anak muda berteriak lagi. Dia mengangkat tombak surgawi di tangannya, mengarahkannya ke Si Hao. Gurun besar itu luas dan tak terbatas. Orang-orang ini berjalan keluar dari Heaven Abyss, berdiri di sini, bahkan membuat kehampaan terdistorsi. Ini disebabkan oleh aura yang kuat. Heaven Abyss, itu bisa menghentikan langkah makhluk abadi, tetapi bagi mereka yang berada di puncak dao manusia, itu tidak menghentikan mereka, memungkinkan mereka untuk menyeberang. Si Hao tertawa, ada niat membunuh di balik senyumnya. Belum lama ini, dia bahkan berani melawan Anlan. Apakah dia akan takut pada orang-orang di bawah kota ini? Di tembok kota, ada beberapa orang yang menjadi pendiam. Mereka tidak ingin perang berlanjut, berharap perdamaian selama beberapa ratus tahun. Itu karena keganasan dan kekuatan pihak lain adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh siapapun yang memiliki mata. Sekarang, semua orang berharap bala bantuan muncul setelah ratusan tahun berlalu, bahwa para ahli misterius itu akan turun sekali lagi, menghentikan makhluk-makhluk pihak lain. Kau pikir kami takut pada kalian semua? Tentu saja, ada beberapa yang sangat kejam, langsung berteriak, benar-benar berharap mereka dapat segera meninggalkan celah itu dan bertarung. Belum lama ini, mereka hanya bisa menyaksikan gerbang Imperial Pass dihancurkan oleh Anlan. Sebuah tangan besar terulur di langit, menyebabkan puluhan ribu ahli langsung binasa. Tragedi semacam itu membuat banyak orang merasakan sakit yang luar biasa, korbannya termasuk ayah dan saudara mereka sendiri, orang-orang yang mereka cintai. Hanya saja, kenyataan yang kejam diperlihatkan di hadapan mereka. Bahkan makhluk tingkat rendah berada di alam pelepasan diri, makhluk tertinggi lainnya, di puncak Daovana. Sementara itu, di dalam Imperial Pass, berapa banyak makhluk tertinggi yang ada di sana? Banyak orang merasa tidak berdaya. Perbedaan tingkat kultivasi terlalu besar. Bahkan jika mereka ingin membunuh musuh, mereka tidak memiliki kualifikasi. Selain itu, beberapa orang merasa sulit untuk tenang. Apakah makhluk abadi itu akan menyeberang? Seseorang harus memahami bahwa ketika tombak perunggu besar berada di Heaven Abyss, ia ingin membuka jalan, mengirim seorang kultivator tingkat dao abadi ke sana. Di tombak besar itu ada makhluk abadi, berkeliaran. Meskipun dia tidak bisa menyeberangi Heaven Abyss, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia akan tetap gagal pada akhirnya? Aku yakin bahwa kecuali dia membayar harga darah, dia tidak akan bisa menyeberang sama sekali. Heaven Abyss telah menyegel perbatasan terpencil, makhluk abadi tidak akan bisa menginjakkan kaki di sini. Meng Tianzeng berbicara. Bagaimana jika dia melakukannya? Jikata Jin Taijun. Jika dia membayar harga darah untuk menyeberang, aku bisa membunuhnya, jikata Meng Tianzeng. Ini segera menyalakan api di dalam hati semua orang. Dari awal hingga sekarang, meskipun Imperial Pass belum ditembus, semua orang masih merasakan tekanan besar, dan juga sangat gugup. Sekarang setelah Meng Tianzeng mengatakan ini, itu membuat banyak orang terguncang, gelombang darah panas naik di dada mereka, akan meletus. Bunuh mereka! Ada pemimpin yang berteriak. Hanya sekelompok pecundang, hanya bisa bersembunyi di kotamu. Lihat saja bagaimana kami menerobos celah itu, bantai kalian semua. Di bawah kota, seorang makhluk agung berbicara. Dia memiliki tubuh sedang, tetapi sosoknya membawa kehadiran yang mencengangkan, seolah-olah itu adalah gunung iblis yang telah menekan gunung, langit, dan bumi. Orang ini berambut hijau, beberapa hukum dan pola dao muncul di dahinya, membawa energi kacau, kekuatan mengerikan merembes keluar. Dia mengenakan baju besi hijau emas, kuat tak tertandingi. Makhluk agung, seorang kultivator yang sangat kuat. Dia berdiri di puncak Daovana, mampu mengabaikan orang-orang di Imperial Pass. Di belakangnya melayang sebuah kantong yang disempurnakan dari lebih dari 10.000 jenis kulit terbaik. Itu bisa menelan semua hal, mampu membuka dunia, kemegahan dao abadi dilepaskan darinya. Itu tepatnya kantong langit dan bumi. Itu awalnya milik 9 surga, tetapi pada akhirnya, itu hilang ke sisi lain, menjadi senjata pembunuh mereka. Senjata dao abadi ini berasal dari 9 surga,
jadi itu tidak ditekan oleh Heaven Abyss, bisa dibawa. Gerbang Imperial Pass runtuh, tembok kota retak, itu memang kesempatan terbaik untuk menerobos celah itu. Jika pihak lain menyerang dengan Heaven and Earth Pouch, itu mungkin benar-benar dapat membawa pasukan pihak lain yang tak terbatas. Banyak orang berkeringat dingin. Awalnya, mereka berpikir bahwa pertempuran besar telah berakhir, bahwa skenario terburuk adalah mereka tidak akan meninggalkan celah itu, bahwa itu akan cukup selama mereka mempertahankannya. Tapi sekarang, sepertinya itu tidak seperti yang mereka pikirkan sama sekali. Bahayanya masih ada, terlebih lagi, keadaan tampaknya jauh dari meyakinkan. Semut, saat kota itu ditembus adalah hari kematianmu. Kota itu akan dibersihkan, dibantai sepenuhnya. Makhluk tertinggi lainnya diproklamasikan. Dia mengenakan baju besi hitam yang mengalir dengan cahaya gelap, sosoknya tinggi dan kokoh seperti naga hitam. Ada aura yang kuat di sekelilingnya. Dia berdiri di sana, menghadap ke sisi ini. Makhluk agung lainnya muncul. Di atas kepalanya ada palu violet emas. Meskipun rusak, palu itu melepaskan aura dao abadi, mengalir dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di tembok kota, banyak orang berkeringat dingin, tubuh mereka menjadi dingin. Di bawah kota itu berdiri sederet makhluk. Ada beberapa lusin tokoh, kultivator alam pelepasan diri dan makhluk agung yang membentuk kekuatan utama. Ini adalah kekuatan yang membuat para kultivator jalur kekaisaran mendesah dengan takjub. Terlebih lagi, orang-orang itu membawa senjata abadi. Apakah mereka dapat menghentikannya? Apakah kalian semua berani bertarung? Di bawah, seseorang tertawa keras, sangat sembrono, meremehkan para kultivator jalur kekaisaran. Meskipun Anlan cukup menderita belum lama ini, menghadapi pembalasan yang tak terbayangkan, makhluk pihak lain masih dipenuhi dengan kepercayaan diri. Itu karena mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak terduga. Metode transformasi perwujudan yang hebat tidak berlaku saat ini. Itu hanya kekuatan sesaat, dan sekarang, itu akhirnya menghilang. Sekarang mereka langsung menyerang. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Di belakang mereka, makhluk abadi mengawasi tempat ini. Bahkan ada tanpa kematian, Shutuo, dan Anlan yang mengawasi semuanya. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Tidak ada yang bisa. Jika kalian berani keluar, maka kami akan membunuh kalian semua. Di padang pasir yang luas, bahkan wajah-wajah muda itu menantang Imperial Pass, menunjuk ke arah para kultivator di tembok kota. Adalah satu hal bagi makhluk tertinggi untuk mengatakan hal-hal ini. Tetapi sekarang, bahkan tokoh generasi muda memprovokasi mereka, ini membuat beberapa pemimpin di tembok kota merasa cemberut. Mereka benar-benar ingin bergegas dan memusnahkan mereka. Namun, yang disebut generasi muda sebenarnya tidak lemah. Lebih tepatnya, mereka semua adalah ahli hebat di alam pelepasan diri. Saat ini, di depan Imperial Pass, sebuah senjata bersinar. Ini adalah senjata yang rusak, tetapi membawa kecemerlangan dao abadi, juga menyerang Imperial Pass. Situasinya sangat kritis. Siapa yang mau keluar bersamaku dan bertarung? Kata Meng Tianzeng. Di tembok kota, suasana langsung menjadi sunyi. Meng Tianzeng akan meninggalkan kota, menghadapi musuh. Ini pasti akan berbahaya. Banyak orang mengerti maksudnya. Jika mereka ingin melindungi Imperial Pass, maka mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Itu karena pihak lain menggunakan senjata dao abadi, mungkin mereka benar-benar dapat menerobos kota yang sekarang rusak. Meskipun formasi abadi di kota itu telah diaktifkan, kemungkinan besar masih akan ada bahaya. Meng Tianzeng melakukan ini untuk menetralkan bencana, untuk mengusir musuh di depan kota. Aku, kata Si Hao. Dia melangkah maju dengan langkah besar, yang pertama memecah kesunyian. Dia akan meninggalkan kota dan bertarung. Semua orang melihat ke sekeliling. Si Hao, tanpa diragukan lagi, telah memberikan kontribusi besar belum lama ini, menghentikan Anlan. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Namun, setetes darah itu sekarang menghilang. Bisakah dia meninggalkan celah itu dan bertarung? Apakah dia tidak takut dibunuh oleh makhluk tertinggi pihak lain? Meng Tianzeng menghela napas ringan. Dia tidak ingin membawa Si Hao keluar. Dia takut si jenius itu akan terbunuh di depan Imperial Pass. Namun, pada akhirnya, dia tidak menasihatinya untuk tidak melakukannya, karena dia berencana untuk mengirim Si Hao kembali ke Imperial Pass pada saat yang paling kritis. Bagaimanapun, pihak lain juga memiliki beberapa anak muda yang melangkah keluar, mungkin dia bisa membawa Huang bersamanya untuk saat ini. Apakah melindungi kota bukan pilihan? Jin Taijun angkat bicara.
Ia harus mengatakan ini, karena makhluk tertinggi di kota itu terbatas, hanya sedikit. Ia adalah salah satu dari mereka. Baiklah, karena kita sudah dipaksa sejauh ini, aku akan keluar dan bertarung juga. Wang Abadi angkat bicara. Ia memiliki penampilan seorang pemuda, tampan dan luar biasa. Banyak orang tercengang, bahkan Si Hao pun terkejut. Menurut pendapat Si Hao, keluarga Wang sama penuh kebenciannya dengan keluarga Jin, sampai-sampai ia menduga bahwa mereka mungkin menyimpan niat jahat. Namun, sekarang, Wang Abadi akan menghadapi musuh. Aku juga akan pergi. Seorang tetua angkat bicara. Biasanya, ia tetap berada di altar leluhur, makhluk tertinggi yang tak tertandingi dari Imperial Pass. Sekarang, ia akan mengambil tindakan. Kemudian, tetua lainnya keluar, ingin melawan musuh. Hal ini membuat semua orang terkejut. Itu karena tidak ada yang mengenalinya. Ia sebenarnya adalah makhluk tertinggi yang tersembunyi. Jin Taijun mengerutkan kening. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Yang lain sudah keluar untuk menghadapi musuh. Dia adalah salah satu dari sedikit makhluk tertinggi, jadi dia tidak punya alasan untuk mundur. Kami juga pergi. Beberapa pemimpin besar meraung, ingin meninggalkan kota bersama mereka. Ada beberapa kultivator alam pelepasan diri di antara tokoh-tokoh di luar kota, tidak jauh berbeda dari tingkat kultivasi para pemimpin di kota. Orang-orang ini ingin keluar dan bertarung. Si Hao, ini, inti pedang. King Yi memanggilnya, melemparkan inti pedang abadi yang ditinggalkannya di Imperial Pass, menyuruhnya menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri. Hamparan cahaya warna-warni berkelap-kelip. Orang-orang ini meninggalkan celah gunung, memasuki padang pasir yang luas. Haha, kalian semua benar-benar berani keluar. Bukankah ini hanya mencari kematian? Ada orang-orang dari sisi lain yang tertawa terbahak-bahak, sangat kurang ajar. Pada saat itu, energi pembunuh membanjiri langit dan bumi, angin kencang mengamuk. Sekelompok mata makhluk kuat menjadi dingin seperti binatang buas yang menatap mangsa. Mereka semua menatap gerbang kota. Bukannya aku ingin mengkritik kalian semua, tetapi jika kalian benar-benar bertarung dalam pertempuran yang menentukan seperti ini, semua yang disebut ahli kalian tidak lebih dari anjing dan ayam, akan dibantai sepenuhnya. Di sisi lain, seseorang berkata dengan jijik, penuh kesombongan. Kata-katanya sangat mendominasi. Bukankah ini sama sekali tidak menempatkan orang-orang Imperial Pass di matanya? Dia jelas memiliki pendapat yang rendah tentang mereka. Kami juga pergi. Di Heaven Abyss, beberapa orang berjalan keluar, dari yang lebih tua hingga yang lebih muda, semuanya ahli. Ada orang-orang yang dikenali Si Hao, dan juga yang tidak dikenalnya. Beberapa dari mereka memiliki mata yang menyala-nyala, langsung menatap Si Hao. Mereka jelas datang untuknya, ingin membunuhnya. Anak muda, keberuntungan tidak akan selalu berada di pihakmu. Sekarang setelah kau datang, kau bisa melupakan untuk kembali. Ada seorang tetua yang berkata dengan dingin. Ini adalah makhluk tertinggi. Bahkan seseorang dengan level ini akan mengambil tindakan, ingin membunuh Si Hao, tidak memberinya kesempatan untuk tumbuh dewasa. Ayo, sebelum itu, biarkan aku meminjam kepalamu sebentar dulu. Meng Tianzeng berbicara, menunjuk pada makhluk tertinggi itu. Siapa yang ingin membunuhku? Tanya Si Hao. Aku. Pada saat itu, di depan Imperial Pass, sekelompok makhluk berbicara. Dari wajah muda hingga tua, bahkan makhluk tertinggi tidak menyembunyikan apapun, ingin membunuh Si Hao. Mereka yang ingin aku mati, cuci leher kalian dan merangkaklah. Kata Si Hao, penuh provokasi, membuat orang-orang Imperial Pass tercengang. Di dalam Imperial Pass, ada beberapa orang lagi yang keluar dari kota, memasuki medan perang. Ada beberapa anak muda di antara mereka, semuanya adalah elit di dalam Imperial Pass. Mengapa kamu keluar? Jin Taijun mengerutkan kening, karena dia melihat Jin Zhan. Aku ingin bertarung melawan mereka dari sisi lain. Jin Zhan berbicara. Dia memiliki emosi yang saling bertentangan. Sejak dia kalah dari Si Hao saat itu, dia selalu menginginkan pertempuran, ingin membuktikan dirinya. Mungkin ini akan menjadi pertempuran terakhir perbatasan yang terpencil. Si Hao telah membangun kontribusi yang mulia, sementara dia bahkan tidak mengambil tindakan, tidak pernah bertempur dalam pertempuran besar melawan makhluk pihak lain. Jika situasi pertempuran perbatasan yang terpencil berakhir dan mereka kembali ke 9 surga begitu saja, wajah seperti apa yang akan ditinggalkannya?
Dia selalu dipandang sebagai sosok yang luar biasa di antara generasi muda, yang dibina oleh keluarga Jin sebagai pemimpin. Jika bukan karena dikalahkan oleh Si Hao, hari ini, dia mungkin menjadi pemimpin seluruh generasi muda. Sekarang, dia ingin membuktikan dirinya, bertarung dengan gemilang di depan Imperial Pass. Wang Xi juga muncul, pakaian putihnya berkibar-kibar, tiba di padang pasir yang luas. Selain itu, Tuo Guyulong, Raja 10 Mahkota, Exilet Immortal, Great Sutuo, Raja Langit Kecil, dan yang lainnya semuanya datang. Para kebanggaan surga di zaman sekarang. Semuanya ingin melakukan satu pertempuran terakhir. Kedatangan orang-orang ini tidak membuat orang-orang di pihak lain menjadi serius, tetapi malah membuat mata beberapa ahli muda bersinar, menjadi seperti serigala kelaparan yang melihat mangsa yang lezat. Ini adalah tatapan invasif yang tak tersamarkan, mengamati mereka. Mereka penuh dengan kegembiraan, akan melakukan pembantaian besar. Semakin banyak orang keluar dari Imperial Pass, semakin membuat ekspresi orang-orang di pihak lain menjadi cemerlang. Itu karena jika mereka memusnahkan mereka dalam pertempuran ini, maka mereka dari 9 surga akan dipaksa ke jalan kehancuran. Bunuh makhluk tertinggi terlebih dahulu, lalu hukum yang kecil. Seorang tetua berbicara. Di matanya, generasi muda sama sekali tidak penting. Selama mereka membunuh Meng Tianzeng dan yang lainnya, maka situasi hebat telah ditetapkan. Meskipun kata-kata itu diucapkan seperti ini, mereka tetap tidak berani bertindak gegabah, karena kedua belah pihak memiliki artefak abadi. Bertarung sampai mati tidak akan baik untuk kedua belah pihak. Itu kekuatan yang mengejutkan. Saya pikir kita harus tetap mulai dari ikan kecil. Generasi muda ingin mengambil tindakan, membunuh semua yang disebut jenius pelintir surga di Imperial Pass, memusnahkan semua murid elit mereka. Di sisi lain, seseorang mengatakan ini dengan sangat mendominasi. Itu adalah seorang anak muda. Dia sebelumnya berdiri di depan kota, menantang Si Hao, menunjuk Wang dengan tombak surgawi di tangannya, menantangnya untuk bertarung. Rambutnya yang panjang tersebar di belakangnya, mata melepaskan kilatan dingin, dia berasal dari salah satu klan kaisar. Dia juga seorang ahli alam pelepasan diri, datang ke sini khusus untuk berurusan dengan Si Hao. Meskipun dia adalah ahli alam pelepasan diri yang hebat, wajahnya masih cukup muda. Kurasa lebih baik jika kau membiarkanku pergi dulu, biarkan aku membunuh semua yang disebut pemimpin Imperial Pass. Meninggalkan mereka di belakang benar-benar agak menjengkelkan. Seorang pria parubaya berbicara, kuat dan mengintimidasi, mata membawa cahaya ganas, rambut tebal, tersebar ke bawah seperti air terjun. Dia berdiri tinggi di langit, menghadap ke sisi lain. Para makhluk tertinggi tidak mengatakan apa-apa, membiarkan mereka melanjutkan dengan perilaku mencolok mereka. Para kultivator Imperial Pass melotot marah. Mereka terlalu sombong, benar-benar meremehkan mereka. Meng Tianzeng mendesah. Meskipun cukup banyak orang keluar dari Imperial Pass, jika mereka benar-benar akan bertarung, mereka kemungkinan akan sangat menderita. Dia ingin menghentikan mereka, tidak ingin generasi menengah dan muda di pihaknya sendiri bertarung. Namun, ada beberapa pemimpin yang memiliki sifat yang sangat ganas, lebih baik mati dalam pertempuran daripada mundur. Mereka langsung meraung dan melangkah keluar. Jika mereka takut mati, maka mereka tidak akan keluar dari Imperial Pass. Mereka yang berani keluar mengabaikan hidup dan mati. Ekspresi Meng Tianzeng serius, berharap agar para pemimpin itu kembali ke Imperial Pass. Saya hanya ingin bertarung, membuktikan bahwa keberanian saya masih ada. Bahkan jika saya tidak sebanding, saya masih bersedia bertarung. Klan-klan di Imperial Pass tidak akan menyerah, kami akan bertarung dengan berdarah-darah sampai akhir. Seorang pemimpin berbicara, melangkah maju dengan langkah-langkah besar. Orang-orang di belakang membuka mulut mereka, ingin mengatakan sesuatu, menghentikannya, tetapi pada akhirnya, mereka semua terdiam. Di Imperial Pass, para kultivator berbagai klan semuanya terdiam. Dunia segera menjadi sunyi. Banyak orang tahu bahwa dia melakukan ini untuk membuktikan bahwa bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyerah, berbicara atas nama mereka yang lemah dan ragu-ragu di Imperial Pass. Dia menggunakan darah untuk membuat mereka di Imperial Pass yang terlalu ragu-ragu dan gugup berdiri, agar mereka tidak lagi takut, untuk membangkitkan sifat pantang menyerah mereka. Ada beberapa orang yang menganggapnya bodoh, tetapi ada banyak juga yang memiliki ekspresi rumit, terguncang dalam hati. Ada banyak kultivator yang matanya tidak lagi goyah, sekarang menjadi tegas. Tidak diragukan lagi, ini memang menggerakkan banyak orang di Imperial Pass. Haha. Di sisi lain, semua orang tertawa terbahak-bahak, sangat kurang ajar.
Mereka membawa ekspresi cemoohan, kata-kata penuh penghinaan. Benar-benar menggelikan. Apakah kamu datang untuk menyia-nyiakan hidupmu? Aku akan membantumu dengan tujuanmu. Aku akan mengubahmu menjadi tanah dalam 5 kepalan tangan. Banyak orang di Imperial Pass marah, termasuk klan yang tidak mau bertarung, bahkan mereka merasa marah. Ambil tindakan saja. Jika kamu ingin memasuki Imperial Pass, maka kamu harus melakukannya sambil menginjak tulang-tulang kami. Sementara itu, orang-orang yang tak kenal takut seperti kami berjumlah miliaran. Setiap langkah yang kalian semua ambil harus diambil dengan membayar harganya. Pemimpin itu berkata dengan tenang. Dia datang untuk bertarung dengan tekad untuk mati. Mungkin dia tidak sebanding, tetapi saat ini, dia tidak bisa membiarkan orang-orang terguncang. Bunuh. Pemimpin ini mengambil tindakan, segera menyalakan potensi hidupnya, melakukan semua yang dia bisa, meletus dengan cahaya ilahi yang cemerlang, membantai jalannya ke depan. Namun, lawannya benar-benar sangat kuat. Pria parubaya itu, meskipun dia tampak tidak setua itu, dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, seorang ahli yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengikuti makhluk tertinggi di sini? Kekuatannya jarang terlihat di tingkat alam pelepasan diri. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, petir saling terkait, sosok manusia terbang ke sana kemari, saling beradu dengan intens, bergema di padang pasir yang luas, pada saat yang sama disertai dengan pancaran darah. Selama pertempuran yang menentukan, pemimpin Imperial Pass sama sekali tidak sebanding, lengannya retak karena pertukaran tinju pertama, darah menetes keluar dari mulutnya, terluka parah. Cahaya ilahi berkedip, energi yang kuat melonjak. Pada akhirnya, ketika tinju pria parubaya pihak lain menyerbu dengan ganas, tinju itu menghancurkan semua cahaya perlindungan simbol pemimpin ini, tinju itu menembus tubuhnya, mengakhiri hidupnya. Puff! Sambil disertai dengan cahaya darah, pemimpin ini terbunuh dalam pertempuran. Gerakan ahli pihak lain itu cepat seperti kilat, menyerbu, memenggal kepalanya, mengakhiri roh primordialnya. Adapun tubuhnya, itu berubah menjadi pasta berdarah, menjadi kabut berdarah. Sudah kubilang bahwa jika seseorang sepertimu datang, itu tidak lebih dari membuang-buang hidupmu, tidak ada bedanya dengan anjing dan ayam. Pria parubaya asing ini tertawa terbahak-bahak saat dia memegang kepala pemimpin ini. Dia memperlihatkan gigi seputih salju, sangat kejam. Selama proses ini, tidak ada yang berani ikut campur. Imperial Pass, di tembok kota, banyak orang berteriak, gelombang amarah membara di dalam diri mereka. Mereka semua terbakar, siap meledak. Akan mempertaruhkan segalanya, bunuh pembunuh itu. Bahkan jika kita tidak sebanding, kita harus bertarung sampai akhir. Mata semua orang bahkan menjadi merah, meraung marah. Meng Tianzeng tidak mengatakan apa-apa, tetap diam. Dia tahu bahwa pemimpin ini ingin menggunakan kematiannya untuk menyalakan keberanian dalam diri beberapa orang, menunjukkan ketulusannya dengan cara ini. Makhluk Imperial Pass terlalu lemah, membunuh seperti ini sama sekali tidak membuatku merasa puas. Pria parubaya itu mencibir, sama sekali mengabaikan kemarahan publik. Sudah cukup bicaramu? Ayo, satu gerakan dariku sudah cukup untuk mengakhiri hidupmu. Si Hao berbicara. Dia tampak sangat tenang di permukaan, tetapi saat ini, pikirannya melonjak lebih intens daripada saat pertempurannya melawan Anlan. Huang, kau milikku. Di sisi lain, anak muda dengan tombak surgawi di tangan berbicara. Dia berasal dari klan Kaisar, di alam pemisah diri, di sini khusus untuk melawan Si Hao. Si Hao tidak memperhatikannya, masih melihat ke arah pria parubaya itu, berkata, jika kamu tidak berani bertarung, takut mati, maka pergilah, jangan tunjukkan dirimu di gurun ini. Mengapa aku tidak berani? Bukankah kamu Huang? Sebelumnya seorang tahanan di pihakku, ditawan di duniaku? Hari ini, aku akan menghabisimu. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi muram. Si Hao melangkah maju, menarik keluar inti pedang, energi pedang segera membelah kubah langit. Ekspresi pria parubaya itu berubah. Meskipun dia adalah sosok terkenal di alam pelepasan diri, seorang individu kejam yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, saat ini, hatinya masih sedikit bergetar. Huang, hentikan kesombonganmu. Beberapa orang dari sisi lain berbicara, bahkan makhluk tertinggi melepaskan tatapan dingin, ingin langsung membunuhnya. Siapa di antara kalian yang berani bergerak? Meng Tianzeng berkata dengan dingin. Diagram 10 alam melayang di atas kepalanya, langsung melangkah keluar, ingin mengambil tindakan di sini. Selain itu, dia bertanya,
Ya, apakah kalian semua bahkan tidak memiliki keberanian untuk membiarkan pertempuran yang adil? Siapa yang bilang kita tidak punya? Aku di sini untuk membunuh Huang. Pria parubaya itu menjadi marah karena malu. Dia menyingkirkan kepala di tangannya, menggunakan metode leluhurnya yang paling kuat. Dia meraung, menyerbu Si Hao. Energi pedang mengalir ke surga. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, langsung mengangkat inti pedang, menampilkan serangan yang paling kuat. Itu tampak sederhana, tetapi serangan ini mengandung kekuatan besar. Ekspresi pria parubaya itu menjadi kaku. Dia ingin menghindari cahaya itu, lalu menyerang dari samping. Namun, segera setelah itu, dia putus asa. Ada energi pedang di mana-mana, niat membunuh di sekelilingnya. Si Hao sepenuhnya mengungkapkan kekuatannya, seluruh dirinya seperti pedang abadi. Pria parubaya itu tidak bisa melarikan diri, seolah-olah dialah yang berlari langsung ke pedang itu. Hanya bisa dikatakan bahwa niat pedang pihak lain terlalu kuat, bahkan membuat dia yang berada di alam pelepasan diri merasa putus asa. Ini tidak seperti pedang, lebih seperti palu raksasa yang setinggi surga. Metode leluhur yang ditunjukkan ahli ini runtuh, cahaya ilahi yang melindungi tubuhnya tersebar. Dia ngeri, sama sekali tidak dapat menghentikan cahaya pedang Si Hao yang mengguncang dunia. Ini adalah pedang yang mencapai surga. Cahaya pedang itu tebal, bahkan cahaya yang mengalir keluar lebih tebal dari puncak gunung, menyapu seluruh gurun besar. Puff! Kultivator setengah baya itu tersapu oleh cahaya pedang tebal, menderita pukulan berat seperti yang diharapkan. Dia meledak, darah menyemprot kemana-mana, dan kemudian dia menguap, bahkan tulang tidak tersisa. Satu pedang menebas sosok tingkat alam pelepasan diri yang terkenal di sisi lain. Pedang ini membuat semua orang terguncang, paling tidak, para kultivator di alam Daovana semuanya terkejut. Bahkan murid-murid klan Kaisar terguncang. Itu terlalu mendominasi, satu tebasan cukup untuk membantai ahli alam pelepasan diri yang kuat. Semua yang tidak bisa menerima ini bisa datang dan menerima kematian mereka. Si Hao berbicara. Dia melihat ke arah klan Kaisar, ingin membantai mereka, mengakhiri pewaris klan Kaisar dari generasi ini. Imperial Pass, di tembok kota, banyak orang berteriak. Hanya saja, kali ini, itu bukan raungan kesedihan, melainkan semacam pelepasan, luapan emosi yang terpendam. Bunuh mereka! Di tembok kota, banyak kultivator berteriak keras. Imperial Pass akan ditembus hari ini. Di sisi lain, ada makhluk tertinggi yang berkata. Banyak orang melangkah maju, artefak abadi naik dan turun di atas kepala mereka, melepaskan tekanan yang kuat. Meng Tianzeng dan Immortal Wang juga bergerak, melangkah maju. Apa yang kalian semua terburu-buru? Tidak banyak generasi menengah dan muda yang datang? Biarkan mereka bertukar terlebih dahulu. Seorang makhluk tertinggi tua di sisi lain berkata. Itu karena dia juga memiliki rasa takut yang menahan diri. Pihak lain memiliki beberapa artefak abadi yang lengkap. Meskipun jumlah makhluk tertinggi mereka sedikit, ancaman artefak abadi itu besar. Pihak lain tidak ingin membayar harga yang terlalu besar. Makhluk tertinggi tua itu tahu bahwa generasi menengah dan muda pihaknya seharusnya sedikit lebih kuat daripada Imperial Pass. Selain Huang, yang lainnya juga kurang. Dia ingin klan Kaisar bergerak terlebih dahulu, menyapu bersih para elit generasi menengah dan muda dari Imperial Pass, mengguncang kepercayaan diri Meng Tianzeng dan yang lainnya. Kau pikir kami takut pada kalian semua? Kirim saja semua orangmu ke sana. Itu adalah suara Raja 10 Mahkota. Dia ingin mengambil tindakan, sekarang menunjuk ke sisi lain, penuh percaya diri. Siapa yang ingin bertarung denganku? Dewa pengasingan juga melangkah maju, temperamennya menyendiri dan cepat berlalu, tetapi matanya membawa niat bertarung yang mencengangkan. Di sisi Imperial Pass, anak-anak muda yang paling kuat ingin bertarung. Di sisi lain, mata beberapa orang menjadi cemerlang. Itu benar-benar yang kami cari. Kami ingin mengambil kepala kalian untuk beberapa waktu. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang diperlukan untuk membantai kalian semua. Seseorang berkata, hari ini, jika aku tidak mengambil kepala kalian, maka aku akan mengecewakan naga sejati, kilin, dan warisan lainnya. Raja 10 Mahkota penuh percaya diri, kata-katanya menginspirasi. Langkahnya kuat, kehadirannya mengintimidasi. Aku juga ingin bertarung. Siapa yang akan menghadapiku? Pada saat ini, Jin Zhan juga berbicara. Dia berdiri di padang pasir yang luas, ingin melawan para ahli pihak lain di tingkat yang sama, menggunakan ini untuk membuktikan dirinya.
Mereka yang tidak jelas dan tidak dikenal tidak layak menjadi lawanku. Orang yang memegang tombak surgawi yang selalu ingin bertarung melawan Si Hao menatap Jin Zhan dengan dingin. Haha, yang tak bernama, biarkan aku membunuhmu. Seseorang menjawab, tertawa keras. Seorang pria muda berjalan mendekat, seorang kultivator muda yang muncul kemudian, bukan klan kaisar alam pelepasan diri. Jin Zhan dipermalukan, wajahnya seperti darah. Dia meraung, berjalan maju. Di belakang, Wang 11 yang berpakaian putih sedang menonton, banyak orang juga menonton. Di depan Imperial Pass, siapa yang paling kuat? Siapa yang bisa menang? Hanya pertempuran berdarah yang paling pahit dan kejam yang bisa mengungkapkan ini. Tanah berguncang. Beberapa pemuda kebanggaan surga melangkah keluar dari Imperial Pass, tidak takut mati, ingin bertarung di sini. Emas asli harus dimurnikan melalui api. Mereka ingin melihat apakah mereka memiliki kualifikasi untuk mengabaikan orang-orang dari generasi mereka di dunia ini. Ini benar-benar hidup. Di kejauhan, desa Han terdengar. Beberapa anak muda berjalan keluar, membawa aura misterius. Mereka adalah ksatria mayat hidup. Para ksatria mayat hidup yang kalah, klan ini muncul. Ada pria dan wanita, semuanya sangat muda. Mereka mengendarai kereta perang hitam emas, muncul dari bawah tanah. Tanah pemakaman tidak jauh dari tempat ini. Mereka datang melalui jalur pemakaman kuno yang sedang berlangsung, menambahkan variabel ke medan perang di depan Imperial Pass. Jangan salah paham, kami di sini hanya untuk bergabung dalam kemeriahan, tidak ada niat untuk mengambil tindakan. Setelah tertidur begitu lama, kami ingin melihat seberapa kuat para pahlawan dunia saat ini. Salah satu anak muda berkata, ini adalah gelombang kekuatan yang muncul tiba-tiba. Siapa yang berani bersantai di depan mereka? Pihak lain juga tidak berani bertindak sembarangan. Meskipun mereka sangat kuat, mampu mengabaikan dunia di bawah langit, penuh percaya diri, ketika berhadapan dengan Burial Region, mereka masih penuh dengan rasa takut yang menahan. Itu karena belum lama ini, raja-raja yang tidak mati telah secara pribadi mengunjungi tanah pemakaman, dan juga menghadapi mereka dengan sikap yang sangat serius, pergi selama berhari-hari. Itu membuat semua orang terkejut. Seberapa tinggi di atas sana ada raja-raja yang tidak pernah mati? Mereka mengabaikan aliran waktu yang tak berujung, menyaksikan saat kebanggaan surga dipertukarkan dari generasi ke generasi. Sulit bagi apapun di dunia ini untuk membuat ekspresi mereka berubah, namun ketika berhadapan dengan tanah pemakaman, mereka sangat mementingkan pihak lain. Kami akan mundur sedikit. Semuanya, silakan lanjutkan. Salah satu dari mereka berkata. Si Hao agak terkejut. Itu karena dia melihat orang-orang yang dikenalnya begitu cepat. San Zhang dan Shen Ming juga ada di sini, tetapi mereka tidak mengatakan apapun selama ini. Kami datang untuk mengamati pertempuran atas perintah Raja Pemakaman. Akhirnya, Shen Ming menampakkan senyum yang berkilauan. Semua makhluk ini adalah ksatria mayat hidup emas. Di antara mereka, San Zhang suci, Shen Ming mempesona, semuanya sangat menarik perhatian, sulit bagi mereka untuk tidak menarik perhatian bahkan jika mereka tidak menginginkannya. Di masa lalu, pemahaman mereka tentang wilayah pemakaman terlalu terbatas, sampai-sampai mereka yang berada di pihak Imperial Pass bahkan tidak tahu keberadaannya. Baru-baru ini mereka mempelajari beberapa hal. Kereta perang hitam emas itu membawa jejak-jejak waktu yang berbintik-bintik. Meskipun ada sedikit emas abadi kegelapan yang tercampur di dalamnya, kereta itu masih terkorosi hingga menjadi redup, tertutup retakan. Ini ditinggalkan oleh waktu, tertinggal selama bertahun-tahun, melepaskan beberapa jenis kekuatan kuno, jejak dao besar terukir di permukaannya. Kami mengundang Anda untuk menyaksikan kami menerobos Imperial Pass, menjelajahi dunia ini bersama-sama. Seorang makhluk tertinggi berbicara, tidak menunjukkan penghinaan apapun kepada anak-anak muda ini. Ini membuat semua orang terkejut. Si Hao punya alasan untuk curiga bahwa ketika Anlan dan Shu Tuo memasuki Burial Earth, mereka mencapai semacam kompromi dengan Burial Kings di sana. Namun sekarang, tidak ada jalan kembali ke masa lalu. Apakah ada yang lebih buruk daripada pihak lain yang menyerang? Heh, teman-teman tanah pemakaman, suatu kehormatan bertemu dengan kalian semua. Ada anak muda yang berbicara, terlebih lagi dari klan Kaisar, menyapa mereka. Dalam hal status dan posisi, Golden Undead Knights mirip dengan klan Kaisar. Kalian semua harus melanjutkan, berpura-pura seolah-olah kami tidak ada. Seorang ksatria mayat hidup wanita berkata, baiklah, kami akan mengakhiri semuanya sesegera mungkin, cepat bunuh orang-orang ini, dan kemudian bertemu dengan kalian semua.
anak muda klan kaisar dengan tombak surgawi di tangan berbicara. Kemudian, dia memerintahkan, berkata, kalian semua masih tidak akan membunuh mereka? Hanya sekelompok anjing dan ayam, jangan buang waktu." Dapat dikatakan bahwa ini penuh dengan penghinaan, membawa penghinaan, memandang rendah orang-orang Imperial Pass. Haha, biarkan aku pergi dulu. Siapa orang tanpa nama ini yang percaya dirinya tidak salah? Kemarilah, aku akan mulai darimu. Di sisi lain, seorang pemuda berjalan mendekat. Ia mengenakan pakaian perang berwarna perak, sangat heroik. Namun, saat ini, ia tertawa terbahak-bahak, sangat santai, tidak seperti sedang bertempur dalam pertempuran besar. Ia menunjuk ke arah Jin Zhan, sangat kurang ajar, wajahnya penuh penghinaan. "Namaku Jin Zhan," kata Jin Zhan dingin. Ia membawa gelombang kemarahan, benar-benar ingin berteriak. Kapan ia pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya? Pihak lain ingin membunuhnya dengan cara yang begitu santai? Kali ini, ia bangkit melalui pertempuran. Jika Imperial Pass menjadi tenang, damai sekali lagi, maka ia akan memperoleh kontribusi besar. Bagaimana ia bisa membiarkan Huang memonopoli kejayaan? Ia tidak bisa menerimanya. Huang bisa terus bertarung dan terus menang, seberapa rendah dirinya? Saat itu, meskipun ia dikalahkan oleh Huang, ia masih dipenuhi dengan terlalu banyak keengganan. Jin Zhan memiliki kepercayaan diri. Ia mengalami transformasi penuh, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia sekarang bisa mengguncang dunia dengan kekuatannya di depan Imperial Pass. Piala perak Jin Zhan atau apalah, hanya orang mati. Tidak perlu kau memberitahuku, aku tidak tertarik untuk tahu, juga tidak ingin tahu. Bagaimanapun, membunuhmu tidak akan membuatku terlihat lebih baik. Pemuda berjubah perak ini sangat tidak sopan, langsung mencibir, menatap Jin Zhan dengan ekspresi sedingin es. Meskipun Si Hao sangat tidak menyukai keluarga Jin, saat ini, dia juga merasa seperti para kultivator pihak lain bertindak terlalu jauh, sangat sombong. Apakah mereka benar-benar berpikir Imperial Pass semudah itu untuk diganggu? Ayo, biarkan aku mengambil kepalamu. Pemuda berjubah perak itu berjalan mendekat. Bunuh! Jin Zhan marah. Jenis penghinaan ini membuat wajahnya menjadi merah seperti darah, rambutnya yang panjang berdiri tegak, ekspresinya ganas. Dia menyerang dengan penuh pembunuhan, menggunakan kemampuan ilahi klannya yang hebat. Fisik garis keturunannya kuat, sangat menyukai latihan tubuh. Jin Zhan segera melepaskan jejak telapak tangan, serangannya menghasilkan ratusan hingga ribuan garis cahaya simbol. Dengan suara honglong, bumi yang besar berguncang, hukum Dao dunia yang hebat muncul. Ini adalah penampilan kekuatan Jin Zhan, saat ini, pemahamannya di alam pemisahan diri sangat dalam. Garis cahaya perak muncul. Anak muda pihak lain mengangkat tangannya, segera menebas. Jejak bilah terbentuk, menebas ke dalam kehampaan, memotong langit dan bumi. Tindakannya sangat santai, tetapi kekuatan serangannya mencengangkan. Jejak telapak tangan Jin Zhan berubah menjadi cahaya yang mengalir, terpotong dalam kehampaan. Tidak lebih dari ini, hanya sedikit keterampilan ini. Anak muda pihak lain berkata sambil tertawa. Di belakang, orang-orang Imperial Pass semuanya terkejut. Jin Zhan jelas kuat, sudah menjadi sosok yang mampu mengubah langit di antara rekan-rekannya, tidak banyak yang mampu menandinginya. Orang ini tidak sederhana, bukan klan raja biasa. Dia memiliki sedikit darah kaisar di dalam tubuhnya. Di belakang, seseorang berkata dengan suara rendah. Pemuda berjubah perak ini sangat kuat. Ketika dia mengoperasikan kekuatan magis, sedikit aura klan kaisar mengalir keluar, membuat orang merasa sangat hormat. Klan kaisar, terlepas dari garis keturunan mana mereka berasal, mereka sangat langka, reproduksi sulit. Itu karena jika jumlah mereka besar, maka mereka benar-benar akan mampu menindas dunia. Biasanya, klan lain akan menikah dengan klan kaisar. Jika ada ahli waris, 90% dari apa yang diwarisi akan berasal dari klan kaisar. Garis keturunan mereka sangat tirani. Tentu saja, ini hanya berbicara secara normal. Setelah bertahun-tahun reproduksi, akan selalu ada situasi yang tidak terduga. Ada beberapa klan kaisar yang fisiknya akan memburuk, dan kemudian mungkin menghasilkan ahli waris dari klan lain. Keturunan jenis ini memiliki sedikit darah kaisar di dalam diri mereka. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan klan kaisar, malah menjadi keluarga cabang, tetapi mereka masih lebih kuat dari klan lain. Jin Zhan cukup tidak beruntung, bertemu dengan salah satu dari mereka.
Namun, dari sudut pandang Jin Zhan, dia tidak dapat menerima ini, merasa seperti dia dipermalukan. Itu karena ada klan kaisar keturunan langsung, tetapi mereka tidak memperhatikannya, hanya mengirimkan garis keturunan cabang alam pemisah diri yang tidak murni untuk melawannya. Bunuh! Jin Zhan meraung, benar-benar meledak. Pola-pola misterius muncul di dahinya, bahkan menghasilkan tanduk, pancarannya menakutkan. Pada saat ini, auranya melonjak, kekuatannya meningkat, seolah-olah dia melepaskan tubuh fana dan menukar tulang-tulangnya. Dia bukan manusia, semua orang tahu bahwa meskipun keluarga jin terbentuk dari manusia, mereka memiliki asal-usul lain. Sekarang, dia menunjukkan kemampuan bawaannya. Langit dan bumi runtuh. Dia ingin membatasi pria berjubah perak ini, membunuhnya. Saat ini, Jin Zhan menakutkan. Pola-pola terbang keluar dari dahinya, terus membesar, masing-masing seperti punggung gunung, menekan ke depan. Dia membentuk hukum alam, membangun alam hukum di langit. Ini adalah wilayah hukum alam, yang mengelilingi semua arah, mampu menaklukkan musuh yang kuat. Selain itu, tanduk berkilau terbang keluar dari dahinya, merobek langit dan bumi, memasuki alam hukum itu, menyapu semuanya. Tanduk ini sangat istimewa, bertahan dalam hukum alam. Itu dapat memutuskan Dao, mampu memotong ketertiban. Ia ingin membunuh lelaki berjubah perak yang disegel dalam wilayah hukum. Ini sangat kuat. Alam hukum itu bergemuruh, benar-benar menahan lelaki berjubah perak itu, membuat beberapa orang di tembok kota imperial pas bersorak. Sayangnya, ketika trompet itu turun, hendak menyerang musuh, orang itu bergerak, tiba-tiba terlepas. Seluruh tubuhnya bersinar, meletus dengan energi perang yang menggemparkan dunia. Itu adalah darah klan kaisar, meskipun sedikit, itu bisa menghancurkan segalanya di jalan. Pemuda berjubah perak ini mengacungkan tinjunya, membantai jalan menuju Jin Zhan, kekuatan ilahi yang kuat, meledakkan alam hukum ini. Keduanya dengan cepat saling bergumul, tempat ini segera tampak seolah-olah terjadi ledakan di sini. Gelombang suara gemuruh terdengar dari kehampaan, cahaya ilahi cemerlang, menerangi padang pasir yang luas. Harus dikatakan bahwa Jin Zhan benar-benar sangat kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, itu sangat disayangkan. Ketika pertukaran mereka mencapai 30 gerakan, dia dikirim terbang oleh tinju oleh pihak lain, batuk seteguk besar darah. Itu karena pada saat ini, kekuatan pihak lain meningkat, dia tidak bisa lagi menahannya. Itu adalah darah kaisar yang menyala. Saat pemuda berjubah perak itu mengerahkan kekuatan, Jin Zhan dipukuli sampai darah menyembur keluar dari mulutnya, wajahnya pucat pasi. "Kamu terlalu lemah." Pemuda berjubah perak itu berkata dengan dingin, menekan ke depan lagi. Gerakan pemuda berjubah perak itu seperti hantu, terlalu cepat. Dia bergegas, terus-menerus memberikan pukulan berat. Jin Zhan dipukuli sampai dia terhuyung mundur, terus-menerus terlempar, terluka parah. Hal yang paling mengerikan adalah pada akhirnya, pemuda berjubah perak itu menyusul, satu kaki menginjak dadanya, membuat semua tulang di tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara pipak, hancur berkeping-keping. Kakinya menginjak Jin Zhan ke tanah, menatapnya dan berkata, "Ya, apa yang disebut bakat heroik imperial pas benar-benar lemah, tidak lebih dari anjing dan ayam." Dia dengan paksa menggesekkan kakinya. Dada Jin Zhan ambruk, darah mengalir keluar. Di belakang, sekelompok orang memarahi dengan marah, orang-orang keluarga Jin panik. Apakah Jin Zhan akan mati di sini begitu saja? Keluarga Wang juga melihat pemandangan ini, mengeluarkan desahan ringan. Jin Zhan yang agung, sosok yang mengubah surga dari satu generasi benar-benar dikalahkan dengan mudah. Ketika mereka membandingkan keduanya, memikirkan Huang, mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Reputasi Huang mengguncang pihak lain, mengalahkan klan kaisar sejati bahkan ketika dia terjebak di pihak lain. Banyak orang telah mendengar bahwa Huang sebelumnya telah menebas keturunan Raja Merah, mengalahkan binatang waktu. Emas asli harus dimurnikan melalui api. Jelas bahwa Jin Zhan telah dikalahkan, tidak dapat menggiling tubuh emas yang mempesona, sekarang akan dikalahkan. Di dunia besar yang kejam ini, dia tidak dapat membuktikan dirinya, tidak dapat bangkit. Jin Zhan yang mengamuk kalah, tidak ada ketegangan sama sekali, dikalahkan dengan mudah oleh pemuda berjubah perak. Terlalu lemah, bahkan orang sepertimu layak menantangku? Tidak heran 9 surga 10 bumi dibantai lagi dan lagi, tidak ada gunanya seperti yang diharapkan. Membunuh makhluk sepertimu sama sekali bukan tantangan. Pria berjubah perak itu mencibir sambil menginjak Jin Zhan, menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Dia sombong dan kurang ajar,
terus-menerus mempermalukan semua pembudidaya di Imperial Pass. Di belakang, wajah Jin Taijun tenggelam. Ini membuatnya terlihat sangat buruk. Ini hanyalah pemimpin generasi muda keluarga Jin, namun dia dikalahkan begitu saja, dipermalukan di depan wajah semua orang. Saat ini, dia merasa seperti tidak memiliki wajah sama sekali. Ekspresi Wang Xi rumit. Dia membuka mulutnya, melihat ke arah Jin Taijun. Apakah dia tidak akan menyelamatkannya? Jin Zhan dikenal sebagai sosok yang membelokkan surga dari satu generasi, tak terhentikan di generasi muda. Jika dia menderita kekalahan yang begitu besar di hadapan semua orang, diinjak-injak di bawah kaki orang lain, ini benar-benar jenis penghinaan yang besar. Siapa yang menjadi pahlawan di antara manusia, siapa yang merupakan barang asli, itu jelas dari satu pandangan. Meskipun mereka membenci pihak lain dengan pahit, mereka harus mengakui bahwa mereka benar-benar kuat. Biarkan dia pergi, kata Jin Taijun. Heh. Seorang makhluk tertinggi tertawa, berdiri di jalannya. Ini membuat Xi Hao terkejut. Dia selalu curiga bahwa keluarga Jin berkolusi dengan pihak lain. Sekarang, sepertinya ini bukan masalahnya. Kamu pikir aku akan membiarkannya pergi hanya karena kamu menyuruhnya? Tidak ada gunanya meninggalkan sampah seperti dia sama sekali. Pemuda berjubah perak itu mengangkat kepalanya, acuh tak acuh bahkan ketika menghadapi makhluk tertinggi, langsung memarahi. Itu karena dia tahu bahwa makhluk tertinggi pihaknya dapat melindunginya, bahwa dia tidak akan menderita kerugian apapun. Dia mengeluarkan bilah tulang. Itu sangat tajam, mengarahkannya ke ruang di antara alis Jin Zhan. Berhenti! Teriak Wang Xi. Bagaimanapun, mereka sudah bertunangan, sekarang setelah dia melihat Jin Zhan dipermalukan dan diinjak, dia tidak bisa menahan diri lagi, berteriak. Sulit membayangkan bahwa Jin Zhan yang kuat benar-benar dikalahkan dengan mudah. Heh, gadis, jika kamu ingin menyelamatkannya, ada jalan, kembalilah ke sisi lain bersamaku. Tetap di samping seseorang seperti ini benar-benar meredam gaya luar biasamu. Orang ini terlalu lemah, bukan pasangan yang cocok untukmu. Anak muda berjubah perak itu tertawa terbahak-bahak, sangat tidak terkendali. Di sisi Imperial Pass, ekspresi semua orang berubah. Orang ini menindas orang lain terlalu jauh, sangat flamboyan, mengejek peri keluarga Wang di depan semua orang. Ini bukan hanya penghinaan yang ditujukan pada keluarga Jin dan Wang, tetapi bahkan lebih kepada semua orang di Imperial Pass. Kau terlalu sombong. Prajurit bisa dibunuh tetapi tidak bisa dipermalukan. Apakah kau merasa tidak ada tandingannya di bawah langit? Kata Xi Hao. Dia jauh, tetapi suaranya sangat memekakan telinga. Pemuda berjubah perak itu selalu sangat sombong dan angkuh, meremehkan para kultivator Imperial Pass. Namun, ketika Xi Hao mengatakan ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia bisa meremehkan Jin Zhan, dia bisa mengejek Wang 11, tetapi dia jelas tidak berani menunjukkan penghinaan kepada Huang. Itu karena dia adalah rekan yang menakutkan yang memiliki prestasi pertempuran yang gemilang. Dia telah mendengar bahwa Xi Hao mengalahkan Qi Menghong, keturunan Raja Scarlet, menerobos hukum alam waktu. Hal yang paling menakutkan adalah Huang bahkan mematahkan salah satu kaki Qi Menghong, memanggang sebagian di depan semua orang, memperlakukannya sebagai makanan lezat. Terhadap seseorang yang buas seperti Huang, dia tidak bisa menahan rasa takut yang menahan diri. Ekspresi Wang Xi rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa di saat yang paling genting, Xi Hao lah yang berdiri dan mengancam pemuda itu. Huang, kamu seharusnya tidak percaya diri bahwa kamu tidak akan pernah salah. Ini adalah rampasan perangku, itu bukanlah sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Meskipun pemuda berjubah perak itu merasa takut, kata-katanya masih tidak menyerah. Selain itu, matanya menunjukkan keganasan, bilah tulang segera menusuk. Puff! Cahaya darah berkedip-kedip, tetapi bahkan lebih banyak cahaya warna-warni ilahi meletus, menenggelamkan tempat itu. Dengan suara weng, Jin Zhan menghilang dari lokasi aslinya. Dia menderita luka serius, darah mengalir keluar, tetapi ketika kematian sudah dekat, jimat ilahi yang dibawanya aktif, melepaskan kecemerlangan tanpa akhir, melilitnya dan membawanya pergi. Ini adalah harta tak ternilai dari keluarga Jin, yang sebenarnya diberikan kepadanya untuk melindungi hidupnya. Xi Hao melangkah maju, langkahnya ringan, tidak terlalu cepat, ingin menghadapi pemuda berjubah perak itu. Jangan berkelahi denganku untuk yang ini. Raja 10 Mahkota berbicara, lama menargetkan orang ini. Kau sebaiknya serahkan saja padaku, kata Xi Hao. Raja 10 Mahkota dan Abadi yang diasingkan awalnya ingin mengambil tindakan,
Tetapi hanya demi menyaksikan pertarungan yang menentukan antara Jin Zhan dan pemuda berjubah perak, mereka akhirnya berhenti. Sekarang, mereka hendak mengambil tindakan. Huang, orang yang akan segera membunuhmu adalah aku. Maukah kau melawanku atau tidak? Di sisi lain, pria dengan tombak surgawi di tangan berkata dengan dingin. Jika kau ingin mati seburuk itu, aku akan membantumu membidik. Namun, sebelum itu, aku harus membunuhnya terlebih dahulu. Si Hao menunjuk ke arah pria berjubah perak itu. Kau, apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Pria berjubah perak itu merasa seperti tidak punya wajah, berteriak keras. Kalau begitu, kemarilah, aku berdiri di sini. Jika kau bisa membuatku bergerak bahkan satu langkah saja, maka aku akan mengakui kekalahanku. Kata-kata Si Hao sangat tenang, tetapi ada semacam kekuatan yang sombong. Ini menyerang pihak lain. Pihak lain terlalu meremehkan orang-orang Imperial Pass, Si Hao sekarang memberikan jawaban yang kuat. Kau menggertak orang lain terlalu jauh, teriak pemuda berjubah perak itu. Meskipun dia merasakan ketakutan yang tertahan di dalam, sedikit takut, tetap saja tidak baik baginya untuk meringkuk. Jadi bagaimana jika kami menggertakmu? Raja 10 Mahkota melangkah maju, tampak seperti ingin membunuh. Kau? Pemuda berjubah perak itu segera menjadi gelisah, pada saat yang sama merasa terhina. Huang sendiri adalah satu hal, sekarang, semua orang ingin membunuhnya? Kau apa kau? Keterampilanmu hanya biasa, namun kau berani meremehkan para kultivator Imperial Pass, membual tanpa malu? Aku benar-benar ingin bertindak dan membunuhmu sekarang juga. Kata dewa diasingkan. Dia menyendiri dan tidak seperti dunia ini, seolah-olah seorang abadi yang menyendiri turun ke dunia ini. Namun, saat ini, kata-katanya tidak begitu menyendiri dan transenden, gelombang niat membunuh yang nyata menyebar. Haha, ya anak muda berjubah perak itu tertawa keras, sekarang benar-benar marah besar. Menghadapi Huang adalah satu hal, tetapi sekarang, ada orang lain yang memandang rendah dirinya secara berurutan. Aku ingin melihat siapa yang bisa mengalahkanku. Biarkan aku membunuhnya. Kau seharusnya membiarkanku saja. Raja 10 Mahkota, Exiled Immortal, dan Si Hao semuanya ingin membunuhnya. Mereka bertiga melangkah maju bersama. Ini membuat para ahli muda di sisi lain terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa para kultivator Imperial Pass begitu percaya diri? Pada akhirnya, Si Hao berjalan mendekat. Pada saat yang sama, Raja 10 Mahkota dan Exiled Immortal menunjuk ke depan, secara langsung mengancam bahwa mereka akan membunuh. Ini memicu keributan, membuat para kultivator muda asing semuanya marah. Sombong! Bahkan orang-orang sepertimu berani meremehkanku? Bunuh! Beberapa orang berteriak. Mungkinkah kau takut? Bagaimana kalau aku hanya menggunakan satu tangan untuk melawanmu? Si Hao tersenyum. Ini memprovokasi pihak lain dengan sengaja, membuat wajah pemuda berjubah perak itu langsung menjadi hijau dan putih. Awalnya dia ingin mundur, tetapi sekarang, dia tidak bisa melakukannya tanpa kehilangan terlalu banyak muka. Dia merasa bisa bertarung, tetapi dia bisa mundur saat dia masih unggul, mundur setelah beberapa gerakan, dan kemudian membiarkan klan kaisar sejati bertarung. Huang, yang lain takut padamu, tapi aku tidak. Seorang tahanan sepertimu, seseorang yang telah dikurung di duniaku, hari ini, aku akan membunuhmu. Pemuda berjubah perak itu berusaha keras. Bunuh! Di kejauhan, Raja Mahkota 10 dan Dewa yang diasingkan telah memulai pertarungan mereka. Selain itu, Sutuo Agung, Raja Langit Kecil, Daois Kigu dan yang lainnya juga bergerak, memilih lawan mereka. Selain itu, si pupil ganda juga berjalan maju, ingin bertarung. Puff! Tepat pada saat ini, cahaya darah muncul di medan perang. Seekor naga besar melesat di langit, seolah-olah seorang raja abadi muncul, meraung. Ini adalah Raja Mahkota 10, setiap gerakan yang dia lakukan sangat kuat. Dia bertarung dengan musuh, menggunakan teknik naga sejati yang berharga, menghancurkan klan raja. Pada saat yang sama, cahaya darah berkedip-kedip di tempat lain. Dewa yang diasingkan bersemangat dan menyendiri, di belakangnya ada sepasang sayap ilahi 5 warna. Ketika dia bergegas, dia memenggal kepala lawannya. Itu adalah sayap Phoenix. Terlepas dari kemampuan ilahi yang diketahui orang lain, dia sebenarnya juga menguasai teknik rahasia Phoenix sejati. Pada saat itu, 2 ahli klan raja kehilangan nyawa mereka, terbunuh dalam kondisi yang adil.
Ini mengejutkan sekelompok makhluk. Mereka selalu memandang rendah 9 langit 10 bumi, namun pada akhirnya, bukan Huang yang mengambil tindakan, namun ada orang lain yang dapat membunuh mereka. Imperial Pass, di tembok kota, banyak orang langsung berteriak, menjadi sangat bersemangat. Si Hao juga terdiam. Keduanya benar-benar penuh semangat. Ayo, biarkan aku membunuh satu juga. Yang ini tidak pernah kalah dari yang lain. Si Hao berkata dengan nada yang tidak bersemangat. Hal ini membuat ekspresi pemuda berjubah perak itu berubah, hampir menjadi gila. Egois. Mati. Pemuda berjubah perak itu mengeluarkan raungan besar, membantai jalannya ke depan. Kaki si Hao berdiri di tempat, tidak bergerak sama sekali. Hanya ketika dia melihat metode leluhur pihak lain tiba, dia mengeluarkan raungan, sebuah lengan terulur, sangat besar, membentuk cakar kunpeng, merobek segalanya. Pemuda berjubah perak itu ingin lari, melarikan diri, tetapi jenis tangan besar ini terlalu menakutkan, menutupi segalanya, mengejarnya seperti bayangan, terus mengejarnya. Ini khususnya terjadi ketika, kemudian, tangan besar itu seperti cakar kunpeng, tetapi juga seperti dunia dalam telapak tangan garis keturunan biksu kuno, sangat besar tak tertandingi. Setiap jari memiliki benda-benda langit yang berputar di sekitarnya, semuanya begitu nyata. Anak muda berjubah perak itu cemberut, dia benar-benar harus berlari hanya setelah satu pertukaran. Bunuh! Anak muda berjubah perak itu ingin berlari, tetapi dia tidak bisa keluar. Dia mulai mengambil tindakan, terus-menerus mengaktifkan metode leluhur, kemampuan ilahi dari semua jenis yang berbeda muncul, terus-menerus meletus. Dalam sekejap mata, dia melepaskan lebih dari 10 jenis kemampuan ilahi, satu demi satu, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan tangan besar itu. Ketika tangan besar itu tertutup, pemuda berjubah perak itu segera ditangkap. Tangan besar itu tertutup, menghancurkannya sampai tulang-tulangnya patah dan otot-ototnya robek. Dia berteriak, darah menyembur keluar dari mulutnya. Kamu terlalu lemah, kata si Hao pelan. Kenyataannya, orang ini benar-benar tidak lemah, bisa dikatakan sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan si Hao, dia masih sedikit kurang. Pada saat yang sama, si Hao juga dengan sengaja mengatakan ini untuk menjatuhkan pihak lain, bertindak mendominasi dengan sengaja, mengatakan bahwa musuh terlalu lemah. Begitu tangan besar itu tertutup, orang itu hancur sampai semua tulang di tubuhnya patah. Dengan suara peng, dia dilempar ke tanah oleh si Hao. Kemudian, sebuah kaki menginjak ke bawah, menghancurkannya, darah memercik sangat tinggi ke udara. Adegan ini membuat banyak orang terkejut. Ahli garis keturunan cabang klan Kaisar dihancurkan seperti ini, diinjak-injak sampai mati? Semua orang merasa ngeri. Mata Wangxi memancarkan emosi yang rumit. Anak muda di depannya terlalu kuat. Musuh yang tidak sebanding dengan Jin Zhan tidak bertahan lama sebelum Huang, langsung hancur. Haha. Di sisi lain, seseorang tertawa, suaranya semakin keras. Itu berasal dari orang yang memegang tombak surgawi. Huang, kau masih hidup? Bisa melihatmu lagi, ini sungguh luar biasa. Pada saat yang sama, seseorang berkata dengan gigi terkatup. Itu adalah keturunan Raja Merah, Chi Menghong. Dia juga mendekat. Selain itu, ada beberapa anak muda klan Kaisar lainnya yang berjalan maju bersama, menatap Huang. Datang saja. Apakah kalian ingin datang padaku sekaligus, atau apakah kalian ingin membuang nyawa kalian satu persatu? Si Hao berkata, bahkan lebih kurang ajar daripada orang-orang di sisi lain, langsung bertanya dengan mendominasi. Haha. Di sisi lain, terdengar tawa keras, suaranya cukup untuk membelah logam dan batu, bahkan membuat tulang seseorang hampir retak. Untungnya, semua orang di sini kuat. Jika itu adalah kultivator lain di sini, mereka mungkin akan hancur sebelum tawa ini, tubuh mereka meledak di sini. Tawa itu memekakan telinga, sangat menusuk. Seolah-olah emas abadi yang ekstrim sedang dimurnikan, melepaskan suara kengkiang. Garis-garis listrik terbang keluar, kekuatan penghancurnya mengejutkan. Orang yang tertawa keras membawa dendam, membawa permusuhan saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Dia mengenakan baju besi merah, sosoknya sangat tinggi dan lurus, tampak sangat heroik. Ada gelombang aura yang ganas dan menekan, wajahnya yang tampan khususnya agak menyeramkan. Ketika dia berjalan mendekat, rantai hukum alam bersinar terang di sekelilingnya, jatuh beruntun demi beruntun dari tubuhnya. Mereka seperti bulu burung phoenix, cantik dan cemerlang. Dia tidak diragukan lagi,
kuat. Dia tiba sambil menginjak kehampaan, semuanya menjadi kabur dimanapun dia lewat, runtuh. Bahkan kubah langit pun bergetar. Dia seperti Phoenix sejati, bermandikan kemegahan tak berujung, mengenakan bulu-bulu yang cemerlang, dikelilingi oleh rantai ilahi hukum alam, cantik dan menakutkan. Dia adalah Chi Menghong, pewaris langsung dari klan Kaisar, keturunan Raja Scarlet. Dia sangat kuat, tak terhentikan. Dendamnya dengan Huang terukir di tulang-tulangnya, karena sebelumnya, mereka berdua bertarung karena daun teh pemahaman Dao. Dunia pertempuran itu mengejutkan. Pada akhirnya, Chi Menghong dikalahkan, terlebih lagi dengan sangat menyedihkan. Hari itu, Huang memotong salah satu kakinya di depan semua orang, lalu memanggangnya, memperlakukannya sebagai makanan. Siapa dia? Dia adalah keturunan Raja Scarlet, seseorang dengan garis keturunan yang paling kuat. Klannya dikenal tak tertandingi di seluruh surga di atas dan bumi di bawah, namun dia benar-benar dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Terakhir kali, dia hampir hancur, tetapi karena dia adalah keturunan klan Kaisar, klannya secara alami memiliki harta yang menantang surga, membantunya pulih. Selain itu, di bawah bantuan keberadaan yang kuat di klannya, dia mengalami transformasi besar yang mencengangkan. Kali ini, dia melintasi Heaven Abyss tepatnya untuk membalas dendam pada Huang. Huang, setiap menit, setiap detik, aku selalu bertanya-tanya seperti apa jadinya saat kita bertemu lagi. Di dalam pupil Chi Menghong, cahaya warna-warni yang menguntungkan berkembang, tubuhnya menjadi cemerlang seperti inti abadi. Rambutnya yang panjang tersebar di mana-mana, setiap helai berkilau, wajahnya tampan, sangat luar biasa. Seluruh keberadaannya seperti dewa perang yang dikelilingi oleh rantai tatanan ilahi, penampilannya luar biasa. Kau akan berakhir sebagai makanan. Itulah jawaban Si Hao, sangat langsung dan juga sangat mendominasi. Dia sudah tidak perlu menahan diri lagi, sepenuhnya menunjukkan niatnya untuk membunuh garis keturunan langsung klan Kaisar, tidak ada niat untuk menyembunyikan apapun. Chi Menghong tertawa, sangat dingin dan juga sangat mengintimidasi. Baju zirah merah itu mengeluarkan suara kengkiang, seolah-olah sisik naga merah itu bergerak, cahaya merah warna-warni cemerlang, memenuhi langit. Huang, kau pasti mati. Hari ini adalah hari aku akan menghapus aib masa laluku. Aku akan mengekstrak jiwamu, mencabut tulangmu, membalas dendam untuk hari itu. Kata-kata Chi Menghong sangat dingin. Sebagai seseorang dari klan Kaisar, kapan dia pernah menderita penghinaan seperti itu sebelumnya? Dia terus-menerus memikirkan balas dendamnya, bagaimana dia akan membuat Huang membayar harga darah. Lagi pula, lebih baik kau berharap Imperial Pass tidak ditembus, atau aku akan secara pribadi membasmi klan batu, membasmi semua kejahatan yang tersisa di belakangmu. Mata Chi Menghong dalam. Dengan suara teng, tubuh Si Hao meletus dengan energi yang mengerikan. Gelombang niat membunuh yang kuat menyebar dari tempatnya berdiri. Selain itu, seluruh tubuhnya seperti tungku, meletus dengan cahaya yang menyala-nyala mencapai langit. Dia sangat marah. Tidak ada yang berani mengancamnya seperti ini sebelumnya. Desa Batu, orang-orang terkasih di belakangnya, ini adalah intinya. Tentu saja, selain dari klanmu, ada juga sekelompok makhluk jahat itu. Chi Menghong melanjutkan, melihat ke arah sekelompok besar anak-anak dari kota Kaisar asli di dinding Imperial Pass. Aku jamin harapanmu tidak akan sia-sia. Kali ini, kamu tidak bisa lari, ini bukan pihak lain, tidak ada yang akan keluar demi kamu. Aku akan membunuhmu, mengubahmu menjadi makanan, membawanya kembali ke desa. Kata Si Hao. Segera setelah itu, kedua belah pihak tampaknya telah meraung pada saat yang sama, seolah-olah mereka adalah dua matahari yang menyala-nyala, menerangi kubah langit. Mereka berdua melepaskan serangan yang kuat, pemandangan yang tidak teratur mengejutkan. Mereka bertarung dengan sengit saat mereka bertemu satu sama lain, menggunakan metode rahasia yang paling kuat. Pada saat itu, keduanya meletus dengan cahaya yang tak berujung bahkan saat sangat jauh dari satu sama lain. Jejak tinju dan telapak tangan saling beradu, kekuatannya luar biasa, membuat gelombang pasir keemasan keluar dari padang pasir yang luas ke surga, menenggelamkan matahari. Jenis pemandangan itu terlalu mengerikan. Pasir dan batu menutupi medan perang yang tak berujung, segala sesuatu dalam jarak ratusan ribu li sangat terguncang. Di langit, semuanya retak. Retakan hitam besar terjalin, memanjang ke jarak yang tak berujung, surga dan bumi meledak. Di bawah konfrontasi keduanya yang paling kuat, semuanya hancur. Adegan seperti ini mengerikan, seolah-olah dunia itu sendiri akan dilenyapkan. Apakah ini klan Kaisar? Imperial Pass, di tembok kota,
Semua orang terguncang. Ini terjadi bahkan untuk para kultivator hebat alam pelepasan diri, mengembangkan perasaan teror. Hanya Si Hao yang berani menyebut makanan klan kaisar, kan? Jenis makhluk ini terlalu mengerikan. Tinju keduanya saling terkait, seolah-olah genderang surgawi sedang berdetak, mengguncang kubah langit hingga runtuh, kekosongan meledak berkeping-keping. Dua sosok dengan cepat bergerak, saling bergulat, bertarung dengan sangat ganas. Si Hao terkejut. Lawannya jelas jauh melampaui dirinya sebelumnya, kultivasinya meningkat pesat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas bahwa beberapa hal telah terjadi pada lawannya ini. Seperti yang diduga Si Hao, Chi Menghong mengalami contoh transformasi, setara dengan mengalami kelahiran kembali. Terakhir kali, dia pergi dengan kekalahan. Ketika dia kembali ke klannya, dia dikirim ke kolam darah oleh makhluk abadi, yang memungkinkannya menjalani transformasi penuh, terlahir kembali seperti burung phoenix, terlahir kembali melalui api. Chi Menghong saat ini sangat kuat, tidak ada kelemahan lagi. Itu karena kolam darah itu ditinggalkan oleh Raja Scarlet untuk keturunannya, di dalamnya ada darah sejati. Darah itu telah memurnikan semua energi pembunuhnya, hanya esensinya yang tertinggal, yang mampu memelihara tubuh magis yang menggemparkan dunia dengan lancar. Huang, serahkan hidupmu, teriak Chi Menghong. Setelah pertukaran itu, dia penuh percaya diri, bersumpah bahwa dia akan membunuh Si Hao. Saat ini, keadaan Chi Menghong sangat aneh, menjadi sangat berbeda. Seluruh keberadaannya mengalir dengan cahaya darah yang kabur, melepaskan aura yang bahkan membuat ekspresi makhluk tertinggi berubah. Jenis aura ini terlalu menakutkan, seolah-olah seorang abadi akan muncul di dunia ini. Apa itu? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Chi Menghong, dia sedang berubah dari wujud manusia menjadi tungku, merah terang seperti darah, cahaya merah tua membelah langit. Mengapa ada jenis perubahan seperti ini? Perubahan wujud luarnya terlalu mencengangkan, jatuh dari langit dengan kejam ke arah Si Hao. Tungku Raja Merah. Beberapa orang menyadarinya dengan kaget. Ketika garis keturunan ini disebutkan, tidak ada yang lebih mengejutkan daripada prestasi Perang Raja Merah. Dia sebelumnya telah membunuh seorang Raja Abadi, memurnikan darah dan mayatnya. Tungku mengubur seorang Raja Abadi, memelihara harta karun tertinggi. Ini adalah legenda yang menyebar ke seluruh dunia. Dan ini juga yang sebenarnya terjadi. Ada juga jenis metode rahasia aneh yang diwariskan. Sekarang, Chi Menghong sedang menunjukkannya, menjadi berbeda dari sebelumnya, tidak lagi menunjukkan proyeksi magis, melainkan menggunakan dirinya sendiri untuk menghasilkan badan tungku. Ini sangat aneh dan ganjil. Ketika Si Hao menghantam dinding tungku, sebenarnya ada suara logam yang jelas terdengar. Ini mengejutkan, apakah itu daging atau tungku sungguhan? Daging menjadi tungku, sempurnakan roh mayat. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak di sisi lain. Bahkan para kultivator yang datang dari sisi lain sangat terkejut. Mereka memikirkan sebuah legenda, bahwa ada beberapa orang dari klan ini yang mengolah metode rahasia ini, sumbernya secara langsung menelusuri kembali ke pertempuran Scarlet King sebelumnya. Yang disebut daging menjadi tungku adalah metode rahasia yang diperoleh dari saat Scarlet King bergabung dengan Kuali, menggunakan fisiknya sendiri untuk berubah menjadi tungku Scarlet King. Tentu saja, ini bukan hal utama. Bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa hal ini dapat membawa seseorang ke jalan yang mengerikan, yaitu memurnikan roh mayat. Yang disebut memurnikan roh mayat bukanlah memelihara tubuh dan jiwa, melainkan meniru kepahlawanan Raja Merah, menebas Raja Abadi, menebas diri sendiri, dan kemudian menghasilkan roh primordial yang lebih kuat. Saat itu, setelah pertempuran itu, Raja Merah tidak pernah menunjukkan dirinya lagi, tidak lagi muncul di dunia ini. Dikabarkan bahwa itu karena dia mengolah teknik misterius yang tak tertandingi. Saat itu, setelah membunuh seorang Raja Abadi, harga yang dia bayar sangat besar. Namun, itu juga merupakan kesempatan. Dia menggunakan tungku Raja Merah untuk mengubur tungku Raja Abadi. Pada saat yang sama, dia juga memasuki tungku itu sendiri tanpa keluar, menggunakan mayat untuk menempa dirinya sendiri, menebas roh primordialnya sendiri, berharap untuk merekonstruksi roh yang lebih kuat. Setelah Chi Menghong terluka oleh Huang terakhir kali, dia memasuki kolam darah, secara tak terduga bertemu dengan tungku Raja Merah, beresonansi dengannya, memperoleh metode hebat ini. Seseorang berkata pelan, membuat semua orang terkejut. Tungku merah menyala dengan kilau metalik, memiliki kekuatan yang tak terpadamkan, mengeluarkan suara kengkiang. Hal yang paling menakutkan adalah badan tungku bersinar, mengeluarkan energi darah dari dalam. Terlebih lagi, seseorang berdiri dari dalam tungku, meraih Si Hao, ingin menyeretnya ke dalam tungku.
Hah? Banyak orang terkejut. Itu karena orang itu sangat menakutkan, baju besi yang rusak menutupi tubuhnya, sosoknya tinggi, memiliki aura yang mengerikan, seolah-olah seorang abadi sejati turun ke dunia ini. Ubah musuh menjadi mayat, gunakan mayat itu untuk menampung roh, hisap dia ke dalam. Tungku merah itu bersinar, ingin mengumpulkan Si Hao di dalamnya. Makhluk itu mengulurkan lengannya, sangat menakutkan. Metode rahasia ini menakutkan seperti yang diharapkan, membuat semua orang terkejut. Semua orang tahu bahwa setelah Tungku Raja Merah mengubur seorang raja abadi, dia memperbudaknya, juga menggunakan mayat itu untuk menempa dirinya sendiri. Chi Menghong hanya beresonansi sementara dengan tungku itu, tetapi sudah menghasilkan pemandangan yang tidak teratur seperti itu. Mendapatkan metode rahasia yang aneh ini, orang bisa membayangkan betapa aneh dan mengerikannya tungku kuno dan Raja Merah itu sendiri. Tubuh Si Hao bergetar. Dia melepaskan cahaya yang berharga, merobek kubah langit. Dia melawan, tetapi lengan yang terjulur dari tungku itu benar-benar menakutkan, seolah-olah ada aura dao abadi. Tungku merah itu bergetar, hendak menghisap Si Hao ke dalam. Tidak seorang pun mengira kemenangan atau kekalahan akan diputuskan begitu cepat. Pertempuran ini intens. Ini adalah aura Tungku Raja Merah. Itu telah mengembun di tubuhnya. Ini, bagaimana kamu bisa melawannya? Semua orang tergerak. Membawa aura eksistensi terkuat untuk melawan musuh di level yang sama, ini jelas memberi mereka keuntungan besar. Chi Menghong sebelumnya beresonansi dengan tungku kuno itu, memperoleh manfaat yang tak terbayangkan. Si Hao mengangkat tangannya. Di ujung jarinya, cahaya pedang melonjak dengan kacau. Hamparan cahaya merah tua benar-benar melesat keluar, sangat mengerikan. Segera setelah itu, cahaya darah melonjak. Ketika Si Hao mengangkat jarinya, itu benar-benar langsung menembus tubuh tungku merah menyala. Cahaya pedang merobek dinding tungku. Pemandangan ini sangat menakutkan. Apa itu? Semua orang terkejut. Mengapa Huang mampu merobek tungku merah terang hanya dengan mengangkat tangannya? Baru saja, dia tidak bisa menembusnya bahkan dengan tinjunya. Chi Menghong menjerit, jelas menderita luka serius. Segera setelah itu, Si Hao mengangkat tangannya. Di ujung jarinya, pedang suci merah tua muncul, terbentuk dari cahaya merah warna-warni. Dia memegangnya, menyapunya. Sosok yang berdiri di atas tungku itu kepalanya dipenggal dengan suara peu. Tidak mungkin. Pedang macam apa ini? Teknik macam apa ini? Banyak orang dari sisi lain berteriak.